kita dapat enak ya kita belajar sabar. Kalau kita dapat enak ya kita belajarnya syukur. Niatnya ditata sing berjajaran kumpulkan Tahan ini sabar teman-teman. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan waktu kita berjalan, itu pelajaran untuk kita. Jadi, sambil melangkah, sambil apa saja, pokoknya nanti dipikir, dipuluk, konsentrasinya diterapkan terus. Nanti dikirnya Allah, salawatan, salawat Muhammad. Dinginkan itu condongnya itu nanti ini untuk menunjukkan sifat-sifat terpuji itu. Jika bakalnya malaikat itu rasa sabarnya, rasa syukurnya, terus tawakalnya, dan sifat-sifat terpuji yang lain itu nanti kan mulai bermunculan. Niatnya ditata sing berjajaran kumpulkan tahan ini saya sendiri ya sungguh-sungguh dan tentukan amalnya khusus dari naksir bagian dari kotidian selalu la ilaha illallah dan penginginan itu kan nanti kan banyak pelajaran rohani, pelajaran yang untuk diri kita. Ya biasanya pelajarannya semuanya kan itu kan gerak tubuh semuanya, jasad batin semuanya nanti dapat pelajarannya masing-masing, maksudnya masing-masing. Jadi tubuh kita nanti dipaksa sampai kita habis tenaganya, lelah, capek, lapar, haus, campur. Nah keadaan batinnya kita juga sama. Waktu nanti kita capek, lapar, nanti batinnya kita gimana? Sabar atau gimana? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan waktu kita berjalan, itu pelajaran untuk kita. Nanti tinggal kita bagaimana menyikapi waktu kita berjalan. Nah, cara menyikapi jalan ya pokoknya diambil aja yang menurut kita itu paling sulit, yang paling baik, nanti diambil. Dengan hukum itu hukum yang berat, jangan mengambil sedikit rusak, sedikit rusak, jadi nanti diperbolehkan. Karena itu nanti kan menjadi tolak ukur kita waktu kita di masyarakat. Kalau kita dihina orang ya kita diam aja, dimarahin orang, dipukulin orang ya kita diam aja. Oh kita lagi lelah, kecuali sudah ada unsur yang membahayakan, kita belum lagi. Saya kan orang lain tuh nggak mungkin lah dipukul, itu raja tega yang mukulin, kecuali yang mungkin juga orang edan. Ya, nanti selama 21 hari itu ya belajar zikir kayak kalau kemarin aja belajar 24 jam selama 21 hari yang sudah sana. Kalau keluar kan diam aja gitu. Kita belajar sabar di luar nanti baru setengah 8 ya guys, dimatikan pendengarannya, fokus sama apa yang dipikirkan, apa yang dikonsentrasikan. Kalau di ngeten itu lebih enak karena bisa pindah-pindah. Rasa jenuh itu ya pasti ada, cuma kan jenuh di satu tempat pindah ke tempat yang lain. Kalau keluar gimana? Jenuh ya nunggu keluar, pasti ada.
kan manusiawi. Nanti belajar sambil melangkah, sambil apa saja, pokoknya nanti pikir Allah, konsentrasinya diterapkan terus. Nanti dikirnya Allah, salawatan, salawat Muhammad, itu yang paling enak. Kontennya Allah yang salawatan aja, salawat. Jadi la ilaha Allah itu kepanjangan. Kecuali nanti waktu santai begitu. Kalau sambil jalan tuh paling enak. Bikinnya tuh kalau nggak salawat ya Allah. Tapi kalau misalnya sambil istirahat duduk ya nanti dikir la ilaha nggak apa-apa. Kalau sambil jalan tuh nanti kita fokusnya pecah. Karena kita fokus melangkah, fokus ke jalan. Nah kalau misalkan fokus dari luar sambil pakai gerakan apalagi wah gitu, malah kacau ya. Tapi kalau lagi istirahat capek itu enggak tuh. Maksudnya kalau pokoknya jangan tidur di masjid itu kan jangan. Kalau kita ke masjid itu ya seperlunya kita aja, habis keperluan kita selesai ya pindah lagi duduk di masjid. Mending duduk di ember-emberan kayak di pasar di mana, di masjid. Masjid itu tempatnya orang suci, orang yang mau beribadah. Kita kan sama orang kalau sudah seminggu di jalan kan sudah kayak orang edan. Kita tuh merasa kita tuh takut mengganggu kenyamanan mereka waktu di musola atau di masjid. Orangnya udah berusaha khusyuk, ada kita di sampingnya, karena kita juga gak mandi kan, jadi malah terganggu. Nanti sholatnya nanti di jamaah aja, jamaah kosor. Biasanya nanti kan sekali. Serah nanti mau duhur ditaruh di asar, atau asar nanti ditarik ke duhur. Dua rakaat jamaah kosor. Nanti maghrib isya juga sama terserah. Tapi paling enak kalau maghrib isya tuh tetap aja di waktu isya, jadi ditakhirkan. Waktunya isya kan panjang. Yang penting saat kita mendengar suara adzan itu langsung diniatkan dalam hati. Adzan niat, saya nanti sholat jamak, sholat duhur sama saya jamak. Cuma jamaknya itu kan kita kan nggak bisa memastikan apakah takdimkan apa ditakhirkan, karena kita di jalan itu nggak jelas apakah di depan nanti ada masjid yang atau tempat yang kayak dipakai sholat, kan kita nggak tahu. Makanya niatnya niat jamak aja. Jadi ada adzan duhur, udah adzan duhur, posisinya lagi di jauh pemukiman, jauh dari mana-mana, udah diniatin aja sholat jamak. Itu kan niat itu belum niat, namanya adzan. Jadi mendahulukan niat pekerjaannya nanti. Ibarat itu orang itu DP dulu. Ibarat kalau mau Makanya, nikah itu lamaran dulu. kalau kita udah masuk waktu duhur, itu berarti kan nyawa kita tuh sudah masuk wajib sholat. Makanya kita DP dulu. Sholatnya nanti setelah kita ketemu tempat yang enak, dari air, saat pokoknya syaratnya sholat nanti udah bertemu semua, nanti kan bisa dipakai. Jadi nggak harus sholatnya harus di masjid terus kan ya. Ya di mana saja ya, selama itu kan bersih, suci, semua saja. Jadi nggak harus ke masjid kemana-mana. Yang penting ada yang dipakai untuk bersuci, tempatnya juga mendukung tentang kesuciannya, udah sholat aja. Kalau dikasih orang ya diterima, jangan ditolak. Ya kecuali kalau itu kok membahayakan ya jangan. Dikasih minuman jangan ditolak, itu membahayakan. Yang ditolak harus kabur, dan tidak menerima kabur. Lari.
saling mengisi, jadi saling mengingatkan. Kalau orang berdua tuh biasanya ya nanti dibenturkan dengan temannya kita sendiri, nanti yang satu nanti dibisik-bisikin untuk seudon sama temennya, nanti temennya nanti dibisikin seudon sama yang lainnya lagi. Jadi biar adu argumen, walaupun itu nggak diucapkan tapi berbeda pendapat. Kayak perbedaan pemahaman tuh ya wajar. Misal kalau nanti cerita gini ya terserah, ya silahkan. Nanti punya pendapat seperti ini ya silahkan. Jadi saling menerima husnudon. Berarti ada sesuatu yang menurut pendapatnya sama Mas Waris, sama saya kalau beda, dia harus belajar, saya harus belajar husnudon. Mungkin Mas Waris ada sesuatu yang mungkin saya belum sampai ke situ. Nah itulah sama, pasti perbedaan pendapat itu pasti ada. Nah itu nanti kan dikompromikan, jadi jangan saling menyalahkan. Karena semua itu kan dalam prosesnya masing-masing, walaupun kita berangkat berdua kan prosesnya kan masing-masing. Dan nanti kadang-kala itu nanti di waktu yang lain tuh nanti kebalikannya, yang mungkin awalnya pendapatnya Mas Waris saya mentahkan, ternyata di waktu yang lain oh iya benar juga ya. Nanti juga kebalikannya, oh benar juga, berarti pemahamannya nanti nggak bareng, jadi beda-beda. Cuma kadang-kala itu nanti suatu saat itu jalurnya sama, perbedaan pendapat itu sama. Pokoknya jangan sampai ada prasangka seudon sama teman kita, ya ke siapa aja jangan sampai. Jadi selalu dikedepankan tuh husnudonnya. Misal kok Mas saya kita selalu di sana, misal kita saya lagi capek, kok yang satu kok kayaknya masih semangat, ya misal saya sudah dapat jalan ya kuat ya, saya ngomong aja, Mas saya lagi capek gak kuat jalan, sudah gak kuat. Kalau Mas saya misal kok ingin lanjut lagi ya silakan di jalan lagi, nanti ditunggu aja di tempat yang paling enak, nanti saya nyusul ke sana. Nanti kebalikan dari yang lain, kadang kita semangat jalan, cuma kita kok gak semangat jalannya. Nah itu ya nanti kita harus menyinkronkan. Oh ya udah Mas, kalau sampean capek ya istirahat dulu, saya tak jalan dulu di depan, nanti kalau tempat yang enak nanti tak tunggu di sana. Pokoknya nanti kalau ya jalannya istirahatnya jangan terlalu jauh dari, kalau kita bisa jauh ya jangan terlalu sembunyi, jadi nanti kan nggak tahu ya di belakang orang jalan itu pasti yang dilihat itu pasti ujung jempolnya sendiri. Kalau lihat ke sana tuh paling jarang saya, paling jalannya masih jauh, nanti dia dilihat jempolnya kayak sendiri. Dan nanti kan istirahat kan biar agak dekat dengan jalan, nanti kan ini teman kita di sini, nanti bangunin orang edan bangun kan udah makan belum, paling dibahas masalah itu waktu di jalan. Karena hal yang seperti itu bercanda yang menyemangatkan. Jadi nanti di waktu yang lain, mungkin kalau ke malam nanti baru kita berbagi cerita pengalaman sehari. Mas punya pengalaman pelajaran apa hari ini? Ini kan kami cerita, kita ketemu ini, dimasuk ketemu ini. Nanti kan dua pengalaman nanti kan bisa diserap masing-masing. Oh pengalaman saya seperti ini, Mas Waris seperti ini, itu seperti ini. Nah nanti kan pelajaran yang saya serap dari Mas Teguh seperti apa, nanti Mas Teguh juga nyerap Mas Waris seperti apa. Jadi kita punya pengalaman sendiri, kita juga tambah pengalaman dari kita sendiri. Enak aja nanti cuaca waktunya enak, waktunya sedih, waktunya nanti kita sakit. Itu harus semua yang kita terima, yang menimpa kita tuh semua itu ujian. Kalau dari berangkat ngitung 21 sampai
hari pertama sampai 21 hari itu ya semuanya ujian. Jadi mau itu enak mau itu gak enak semuanya ujian. Semua masih dalam rangka kita ngedar. Kalau kita dapat gak enak ya kita belajar sabar. Kalau kita dapat enak ya kita belajarnya syukur. Jadi seperti itu. Yang belajar yang totalitas. Kalau sama ya tahu kan ya sama. Pegelnya sama soalnya, capeknya sama. Nah, sudah merelakan pendadangan kita itu. Kita relakan, kita jelek-jelekan sejelek-jeleknya. Itu kan berat itu bagi artis. Karena wajah itu modal utama. Kita ulang edan. Tapi kan dari ngedan nanti kita kan belajar bijaksana. Karena menilai sesuatu itu kalau kita kok dalam posisi yang paling rendah, dari posisi yang paling rendahnya itu nanti kan kita bisa melihat itu kan ke atas kan lebih luas. Kalau kita melihat sesuatu kok dari posisi kita yang sekarang, ya kita ya walaupun bijaksana tapi masih kurang bijaksana. Masih banyak yang di bawah kita tuh yang kadang nggak kita lihat. Karena kita sering orang itu kan lihatnya kan ke atas terus. Kalau kita posisi paling bawah itu kan lihatnya ke atas, kelihatan semuanya. Oh ternyata di atas kita tuh oh kita lihat orang, perasaan kita tuh orang paling miskin sendiri. Ternyata waktu di jalan kita dilihatkan sama Allah sama orang yang miskinnya tuh lebih di bawah kita. Ya ternyata masih ada orang yang miskin. Saya walaupun saya ngejan nih udah merasa paling miskin, ternyata tuh kadang ditegur sama Allah, dilihatkan orang yang lebih miskin daripada kita, lebih rendah lagi ya. Dan kita nanti berarti harus diturunkan lagi kan. Belajar apa? Belajar merontokkan ego kita sendiri, untuk dihargai, dimuliakan, dipuji, ingin mendapat yang ingin didengarkan. Lalu jangan kan dilatih itu kan, dirontokkan semua. Misalnya mau kita walaupun itu sekalipun cukup baik nggak didengarkan ya nggak apa-apa. Misal kok usul kita kok mungkin itu paling baik tapi nggak didengarkan, tidak apa-apa. Di antara dengarkan sebagai dengarkan itu tidak mengaruhi ada rohani kita. Yang penting sama itu kok baik, soal itu pasti ada catatannya kan, ada nilai nahi mungkarnya. Supaya nanti jalan lah untuk model nikahnya seperti apa, mengajak mobil jalannya sambil Kesut-kesut. kesot apa sambil jalannya mundur, tidak salah. Joget-joget. Cara nikah kan masih semua orang punya ciri khas masing-masing. Cara nikahnya seperti apa? Yang penting itu nilai-nilai nikahnya itu nanti berusaha ditangkap, berusaha apa? Peka terhadap keadaan kita sendiri. Kok jalan sudah jalan jauh tapi kok nggak konsentrasi, konsentrasinya nggak ada. Jadi nanti kan jalannya nanti usahakan sambil konsentrasi. Nanti kalau kita istirahat mau jalan lagi nanti ditata lagi niat ulangnya, diperbarui lagi niatnya, diperbaiki lagi. Dan yes, kita masjid sama tapi melangkah lagi bacaan tiket kafarotnya dibaca, niatnya kalau itu tanpa namanya dibaca. Apa lagu? Sini Masa warna ya terus. Jadi ngeang dalam badan kita tuh dikir, ngeang-ngeangnya kita yang dikir. Kan di jalan kan kita kan beda sama di masyarakat. Pasti banyak diamnya daripada bicara. Bicara sama siapa? Paling ya sama pasangan edarnya aja kan. Kalau sama orang lain nggak mungkin loh bicara. Dia punya pasangan. Kalau dia sendiri itu loh.
itu namanya Jomblo. bukan jomblo, nggak berdua. Ya. Kadang seringnya ini saya sendiri kalau diuji nggak enak tuh kuat, tapi yang diuji enak tuh biasanya kita lupa, lalai, terbuai. Misal kita lapar kan, paling orang itu yang dipikir apa? Makanan paling. Terus nggak mungkin mikir yang tinggi-tinggi. Yang penting hari ini bisa makan ya. Makanya apa? Kita kan paling penasaran sama orang itu yang dinamakan Medan seperti apa yang dimaksud sama Yai. Apakah sebenarnya sudah termasuk Medan dan seperti apa? Jadi nanti digali sendiri mana Medannya itu. Nanti katanya rezeki itu nanti kalau kita bertawakal sama Allah kok Allah nanti yang menanggung rezeki kita. Nah itu biasanya itu kan untuk pembuktian kan kita penasaran. Nanti Allah ini memberi rezeki saya ini dilewatkan mana ya, kalau sudah jatuh dari langit apa nanti dilewatkan burung atau lewat mana. Nah itu yang menjadikan kita tuh penasaran. Yang penting kita jika terus sambil nanti tiba-tiba ada orang tanpa kita tahu tiba-tiba manggil ngasih makan. Oh ternyata juga kan orang itu ngasih makan kita. Dilewatkan orang itu. Kadang dilewatkan orang itu, kadang orang kita sudah nggak menyangka seudon kita itu pasti seudon kita. Oh ini kayak gitu. Kok malah kayak gitu ya masih kita ya. Ya akhirnya kita kan belajar husnuzon. Kalau sudah menggerakkan sesuatu ya tidak peduli orang itu menurut itu baik atau buruk, ternyata malah Allah mau melewatkan orang yang seperti itu. Yang orang yang kayaknya orang dermawan banget, dan itu orang yang paling cuek. Yang orang menurut kita tuh orang yang paling agak berjanji. Ternyata malah orang itu yang digerakkan Allah yang memberi makan kita, rezeki kita lewat orang itu. Jadi nanti kan seperti itu, nanti mungkin itu yang ngasih orang yang pakai mobil bagus tanpa orang kenal sama siapa, kita asal nyepat aja berhenti di depan, kita dekat bukain pintu ngasih kabur lagi. Ya kalau saya uang ya nanti ya jangan dipakai jajan, ditakutkan kiranya orang menurut hati kita tuh kok pantas menerima ya dikasihkan aja, jangan ditahan-tahan. Kalau nanti ditahan rezeki kita nanti ditahan juga sama Allah. Nah kita masih membawa itu, kalau itu sudah dilepaskan nanti rezeki kita yang sebenarnya itu nanti dikasihkan yang sesuai kebutuhan kita. Kalau di jalan butuhnya paling ya makan aja, apa gitu, uang juga nggak butuh. Oh nggak beli jajan. Itu butuhnya paling masih seputar perut, rokok paling. Itu kan nanti kan bisa jadi belajar ngetes. Oh misal saya nih ingin nanti makanya sate, apakah hari ini nanti sama Allah dikasih makan sate apa enggak ya? Kalau kita inginnya kuat ya sama Allah nanti bisa juga diijabah, makanya nanti sate. Jadi himmah kita itu kadang, keinginan kuat kita itu kadang di alam gaib itu nyata. Semakin kuat imannya nanti di dalam nyata juga nyata, Wujud nyata. ya orang kontraktor tuh kan imannya kan kuat, keinginannya tuh kuat, dia yakin di tanah ini nanti kan jadi lantai 5. Tapi kalau orang nyangkul enggak ngayal itu. Tapi kalau kontraktor ngayal, kontraktor nanti jadi nyata karena imannya kuat. Nanti gini. Ya nanti ngobrolnya sama orang tukang nyangkul ya gak nyambung. Wah ngayal ini. Ngayal. Buren nih, buren. Apa? Iya, cocoknya ya pacu. Pacu. Tapi kan kalau kita sering
seperti itu, dan nanti kan kita ya mungkin kalau kita kembali ke masyarakat ya kita ngobrol sama orang yang belum pernah merasakan seperti itu, ya nanti kita dianggap ngayal juga, padahal kita hanya menghayal kan. Makanya menghayal itu juga penting, biar belajar berimajinasi, tapi kan kita sandarkan ke Allah. Makanya ada powernya. Jalan Allah 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 Allah, panggil sampai belakang, oh enggak gua aja. Segi konsentrasi. Makan oh makan mau. Dia cuma manggil aja. Enggak gua. Nomornya berapa? Ya pokoknya nanti waktu kita di jalan itu ya kita itulah sebenarnya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan waktu di jalan, ya itu sebenarnya ya cerminan kita sendiri. Makanya kita berusaha memaksimalkan ikan kita waktu di jalan itu nanti biar kita punya standar waktu kita di masyarakat itu nanti bisa kok saya untuk kok seperti kita punya pengalaman itu lagi waktu di jalan, jadi kita tetap aja semangat. Saya nggak punya uang, lu ngiden malah punya uang. Ngiden itu pasti punya uang itu mudah, nggak karena nggak beli jajan itu yang susah. Wah, 50.000, 100.000 itu megang. Dan itu kan 100.000 satu makan baru 1 hari ya. Tapi kan nggak boleh. Waktu kita lagi butuh-butuhnya, tapi kita kan karena nggak berjajan akhirnya kan dipaksa untuk belajar sedekah kan. Masa dikantongin dibawa pulang. Ini disadarkan. Yang kita malah sedekah. Jadi nanti kan kita belajar kan. Waktu kita nggak punya apa-apa, malah kita sebenarnya kita malah mementingkan sedekah, berikan ke orang yang lebih membutuhkan lagi, kita ngalah. Nah itu kan termasuk amal yang bagus. Makanya kalau di Ngiden itu condongnya itu nanti ini untuk menunjukkan sifat-sifat terpuji itu, cikal bakalnya malaikat itu, rasa sabarnya, rasa syukurnya, terus tawakalnya, dan sifat-sifat terpuji yang lain itu nanti kan mulai bermunculan. Nanti ada kalanya kita juga nanti menangis, ada kalanya kita juga nanti hatinya keras, diajak zikir aja nggak mau, udah dipaksa konsentrasi sedikit tetap aja nggak bisa. Kalau udah waktu pas masa-masa kayak gitu gitu. Makanya jangan sampai nanti masuk ke masa yang seperti itu usahakan zikir terus. Kalau seperti itu tuh nanti kita bingung sendiri tuh. Dan kalau ada temannya kan nanti kan satu curhat, gimana nih, sudah gores nih kok nggak bisa berkonsentrasi, pikirannya nih entah mikir apa nggak jelas, mau dicurhatkan juga curhat apa nggak jelas. Ini gara apa, kelamaan sendiri atau gimana? Jomblo. Jadi nanti ada masanya gitu. Ya aneh-aneh lah, makanya kalau orang itu pasti pengalamannya aneh-aneh. Karena itu pengalaman yang nggak dijalankan oleh banyak orang. Jadi orang pulang Ngiden tuh nanti dipakai cerita itu nggak ada persamaannya sama orang umum. Diceritain itu pasti orang umum itu pasti mendengarkan, karena orang tuh jarang menjalani hal yang seperti itu. Kita ngetes tawakal, wah hari ini Allah nanti ngasih rezeki ke saya nanti lewat apa, dan sambil dipilih nanti tetap aja nanti
kita sudah kesel ngetesnya kan, kok sampai sekarang kok belum ada datangnya ya. Kita mau menyerah tuh kadang nanti baru ada. Oh ya Allah, kurang sabar. Ternyata datanya dikasih sama Allah. Terima kasih. Nah, nanti terima kasih kita support kita sama Allah. Nah, caranya mensyukuri itu kan dengan cara nanti kan ibadah dengan lebih baik lagi ya. Tapi nanti mau ke arah mana mas? Sweet. Timur. Tapi di Pantura ya, Kode ya. Iya. Nah, kita di Pantura berarti. Pokoknya seminggu jalan terus ini. Nanti kan biar agak jauh dari majelis. Kalau dekat dari sini ya nanti kalau saya lewat ya nggak dikasih nasi malah diledekin aja. Tumbel. Ini orang hitam. Ketemu lagi. Sengaja nunggu di sini. Nungguin ini. Kalau kita syukur nanti ditambah. Kalau kita nggak syukurin, pertama dikasih kerupuk nih. Ya tetap harus disyukurin. Kalau nggak syukurin, malah nggak dikasih kan. Kasih kerupuk malah nggak terima kasih, malah ngedumel. Nggak jadi ngasih. Ya kapok dulu. Sampat orang. Kalau wakiannya ya nanti jangan waktunya terserah. Mau di mana saja ya terserah. Walaupun kita ngedan kan tetap aja kita menjaga kebersihan. Kalau misal kalau tempat itu kotor ya jangan istirahat di situ. Kalau tempat itu ada najisnya ya diusahakan ya kalau ada ya mending cari yang lebih bersih. Ya biar walaupun pakaian kita tuh gembel tapi kan tetap jaga kebersihan, jangan sampai ada najis.